Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Masuk semangat, Bu. Guru absen dulu ya. Iya, Bu. Akila Namazita, Hadirah, Bu. Adiba Suraya, Hadirah, Bu. Muhammad Rehan, Hadir. Muhammad Askar, Hadir. Syakira. Hadirah, Bu. Anak-anak, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Mas Miko, tolong pimpin doa di depan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Anak-anak, sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Baik kehidupan bermasyarakat, kehidupan di rumah, maupun kehidupan di sekolah. Supaya hubungan terjalin dengan rukun, maka kita sesama manusia harus saling menghormati, saling berkomunikasi dengan baik. Ayo anak-anak, untuk lebih bersemangat lagi, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Itu menjelaskan tentang apa anak-anak? Keragaman, Bu. Ya betul ya. Surat Al-Hujurat ayat 13 ini menjelaskan tentang keragaman. Setelah mempelajari materi hari ini, anak-anak semua Ibu harapkan bisa menjelaskan pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Anak-anak, mengapa kita semua diciptakan dalam bentuk yang berbeda-beda? Supaya saling mengenal dan saling membantu. Ya, betul ya anak-anak. Allah menciptakan kita berbeda-beda itu agar kita saling membantu dan saling mengenal. Contohnya, coba Mbak Azura berdiri. Nah, anak-anak perhatikan. Mbak Azura ini diciptakan Allah dengan mata yang sipit. Kemudian Mas Miko juga berdiri. Nah, Mas Miko ini diciptakan Allah dalam bentuk rambut yang lurus. Nah, ini semua membuktikan bahwa Allah menciptakan kita semua dalam bentuk yang berbeda-beda. Meskipun dalam bentuk yang berbeda-beda, agar kita saling mengenal dan tidak boleh saling mengolok-olok antara
berbeda? Beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, yang artinya wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang pria dan seorang wanita. Hal ini dimaksudkan bahwa kita semua diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sama, yaitu dari satu keturunan, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu dari Adam dan Hawa. Selanjutnya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Artinya, kemudian kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Seluruh manusia ini berasal dari asal yang sama, sehingga sama derajat kemanusiaannya di hadapan Allah. Makanya sebagai sesama manusia, kita tidak boleh saling membenci, saling mengolok-olok satu dengan yang lain. Selanjutnya, inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah hanyalah orang yang paling bertakwa. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak suka dengan orang yang selalu membanggakan atau menyombongkan apa yang dia miliki, baik dari kepangkatan atau derajat atau kekayaan, ya. Karena pada dasarnya kita semua itu di hadapan Allah sama. Yang membedakan hanya tingkat ketakwaan. Yang terakhir, innallaha alimun khabir. Artinya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengetahui semua yang kita lakukan, ya. Allah juga Maha teliti. Jadi apapun yang kita lakukan itu tidak bisa lepas dari dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, setelah tadi Bu Guru menjelaskan tentang pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13, sekarang Bu Guru akan memberikan tugas kelompok, ya. Kelompok sesuai dengan tempat duduk, ya. Bu Guru beri LKPD-nya. Untuk mengisi lembar kerja pada LKPD itu, anak-anak perhatikan perintahnya, ya. Yang pertama, itu anak-anak disuruh untuk menjodohkan antara ayat dengan terjemahnya dengan benar. Kemudian yang kedua, anak-anak diminta untuk mencari pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, tulis jawaban anak-anak pada lembar jawab, ya. Silahkan anak-anak kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sekarang saatnya membersihkan
Masih. Yang pertama kelompok 1, maju Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13 antara lain: 1. Manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan. 2. Orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1 anak-anak. Bagus ya, sudah berani membacakan hasil diskusi kelompoknya. Nah, dari diskusi kelompok 1, coba kelompok 2 ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Coba Mbak Ziva. Quran surat apakah yang menerangkan tentang keragaman? Coba Mbak Afika dijawab tanggapan dari kelompok 2. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Betul anak-anak? Betul. Oh ya, jadi yang membahas tentang keragaman itu surat Al-Hujurat ayat 13. Kelompok 3 ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ya, coba Mas Rehan. Mengapa Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku? Ya, Afika dijawab tanggapan dari kelompok 3. Agar saling membantu dan saling mengenal. Benar apa salah anak-anak? Betul. Nah, kita beri aplaus untuk Mbak Afika. Terima kasih ya Mbak Afika untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan diskusi hari ini. Silakan duduk kembali Mbak Afika. Nah anak-anak, dari pemaparan kelompok 1 sampai kelompok 3 diskusi hari ini, Bu Guru menyimpulkan bahwa anak-anak sudah mampu menjelaskan pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Anak-anak, setelah Bu Guru menjelaskan materi hari ini, sekarang saatnya anak-anak mengerjakan tugas evaluasi. Coba anak-anak perhatikan. Untuk mengerjakan soal evaluasi dari nomor 1 sampai nomor 5, anak-anak tidak boleh saling membantu ya. Kerjakan sendiri-sendiri, nanti jawaban anak-anak tulis pada lembar jawab. Silakan anak-anak kerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Kumpulkan tugas di depan kelas. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari materi hari ini, Bu Guru akan menyimpulkan tentang pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Pesan pokok yang pertama, ini manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian yang kedua, tujuan Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Yang ketiga, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Yang keempat, Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Itulah kesimpulan dari materi kita hari ini anak-anak tentang pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, ada yang kurang jelas atau kurang paham mengenai materi hari ini anak-anak? Sudah paham, Bu. Sudah jelas semua? Sudah. Alhamdulillah ya. Pembelajaran hari ini sudah bisa menjelaskan ya. Anak-anak sudah bisa menjelaskan pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Anak-anak, apakah anak-anak suka dengan materi hari ini? Suka, Bu.
kita akan membahas tentang menulis surat Al-Hujurat ayat 13. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dari materi yang Bu Guru berikan kepada anak-anak, kalian bisa memahaminya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pembelajaran ditutup, Mas Miko tolong bimbing doa. Di tempat duduk siap